Salam, perkenalkan nama saya Bernabas Rivaldo Lamba dengan NIM 22190117. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai pertanyaan yang bersangkutan dengan sektor publik, dan saya akan menjelaskan juga mengenai studi kasus yang berkaitan dengan sektor publik. Pertama, kita akan masuk dalam pertanyaan pertama, yaitu SAN. Pertama, definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah seperangkat aturan, kebijakan, atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau badan publik dengan tujuan mengatur perilaku individu, organisasi, atau sektor tertentu dalam masyarakat. Yang kedua adalah tahap dalam penyusunan regulasi publik. Ada tiga bagian. Yang pertama, identifikasi masalah atau isu publik yang membutuhkan regulasi. Yang kedua, perumusan dan tujuan sasaran, menjawab masalah yang ada dan memberikan solusi yang diinginkan. Yang ketiga, analisis kebijakan dan studi dampak untuk mempertimbangkan berbagai alternatif solusi serta regulasi dari dampak tersebut, contohnya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang berikut, proses dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama, anggaran mencangkup rencana penerimaan atau pendapatan dan belanja yang akan dilakukan selama satu periode anggaran. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran meliputi belanja pegawai, belanja modal, pembayaran hutang, serta belanja barang dan jasa. Ketiga, pencatatan transaksi dilakukan dengan sistem akuntansi yang sesuai seperti basis kas. Yang berikut, pihak yang terkait dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama, pemerintah eksekutif bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran. Yang kedua, legislatif, DPR, DPRD berperan dalam pengawasan anggaran maupun dalam memeriksa hasil pelaksanaan anggaran melalui laporan keuangan. Tiga, Badan Pemeriksa Keuangan BPK berfungsi untuk memeriksa, mengaudit, dan memberikan opini atau laporan keuangan. Yang berikut, apa saja standar akuntansi yang ada di Indonesia? Yang pertama, standar akuntansi keuangan (SAK). Yang kedua, standar akuntansi pemerintah (SAP). Yang ketiga, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). Yang keempat, interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK). Pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan. Yang pertama, transparan keuangan, membentuk entitas dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang berikut, akuntabilitas, mengatur bagaimana entitas mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan. Yang berikut, keseragaman, konsistensi, memberikan kerangka kerja yang seragam bagi semua entitas untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Kita masuk pada materi yang berikut, tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstandarisasi dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Hubungan antara standar pelaporan dan standar audit adalah penting dalam konteks akuntansi dan pengelolaan keuangan. Keduanya saling berinteraksi
dan melengkapi untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh entitas akuntansi adalah akurat, andal, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut, mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri? Karena memiliki karakteristik, tujuan, dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Contohnya, akuntansi sektor publik, pendanaan berasal dari pajak, hibah, dan sumber daya lainnya. Sedangkan akuntansi sektor swasta, pendanaannya berasal dari pendapatan operasional dan investasi swasta. Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis swasta. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang akuntabel mengenai sumber daya publik. Sedangkan akuntansi sektor swasta lebih fokus pada profitabilitas dan pengembalian investasi untuk pemegang saham. Contoh keunikan sektor publik. Yang pertama, tujuan non-profit. Yang kedua, pendanaan dari pajak. Ketiga, akuntabilitas publik. Yang keempat, proses penganggaran yang formal, dan lain-lain. Sedangkan ini sektor publik swasta. Ini yang pertama, dasar hukum organisasi sektor publik. Undang-Undang Dasar 1945 nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dasar hukum organisasi bisnis swasta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Per Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sebutkan tujuan keanekaragaman konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, memberikan dasar teoritis. Yang kedua, meningkatkan konsistensi. Yang keempat, mendukung akuntabilitas. Yang keempat, menjamin kualitas informasi keuangan. Jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Informasi dianggap relevan dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan ketika informasi memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Merujuk pada sejauh mana proses dan hasil perencanaan dalam sektor publik memenuhi standar tertentu yang diharapkan dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, efisien, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Jelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Mengacu pada sejauh mana laporan keuangan dan informasi yang dihasilkan oleh entitas sektor publik memenuhi standar tertentu yang diharapkan dan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna, seperti pembuat keputusan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Kita masuk pada studi kasus. Kasus yang pertama, bagian A, posisi regulasi keuangan dalam permasalahan Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Menurut undang-undang, Presiden memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai kekuasaan Presiden. Di kekuasaan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan serta kepada pengguna anggaran. Menteri pimpinan lembaga
gubernur, bupati, wali kota. Bagian B, bagaimana regulasi keuangan disusun dengan permasalahan laporan seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Tanggal 6 Maret 2003, DPR RI mengesahkan RUU Keuangan Negara satu lagi, perangkat lunak menuju gold government, dibuat oleh pemerintah dan kekuasaan hukum yang sangat kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini mereformasi manajemen keuangan negara yang sudah berlangsung selama ini. Namun pro kontra pasca disahkannya undang-undang keuangan tertentu bermunculan kantor Kementerian BUMN termasuk dalam kubu yang kontras. Sebaiknya BPK memberi dukungan positif. Kasus 2, bagian A, kesimpulan intisari dari kasus. Pemerintah BPK lembaga wajar tanpa pengecualian. Badan Pemerintah Keuangan BPK memberikan pendapat atau opini wajar tanpa pengecualian WTP atas pemerintah laporan keuangan Lembaga Ketahanan Nasional dan menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Ketua BPK kepada Gubernur Lemhanas di Gedung Lemhanas. Bagian B, peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat memotivasi jajaran lembaga untuk meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan di masa yang akan datang. Masuk dalam kasus 3, bagian A, korupsi, kelemahan sistem pengawasan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, ketidakhematan, ketidakefisien dan ketidakefektif. B. Peran BUMN dalam perekonomian, penyebab kerugian BUMN, pengawasan BUMN, peran BPK dalam pemeriksaan BUMN, kebijakan untuk meminimalisir korupsi BUMN. 2. Pengaruh politik dan birokrasi. Kurangnya transportasi dan akuntabilitas, manajemen yang tidak efisien, ketidakmampuan beradaptasi, tanggung jawab sosial yang berlebihan, sumber pendanaan yang tidak stabil. Kita masuk dalam kasus keempat. 1. Akuntabilitas penggunaan dana, pencegahan korupsi, pencegahan publik, kepercayaan publik, regulasi dan pengawasan, dampak terhadap demokrasi, pengguna teknologi. Kesimpulan, artikel ini berfungsi pada urgensi transparansi keuangan dalam partai politik sebagai langkah untuk 6 pernyataan di atas. 2. Akuntabilitas keuangan, transparansi, pengawasan internal, perencanaan dan penganggaran, evaluasi kinerja, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen sumber daya. Kesimpulan, penerapan akuntansi dalam partai politik bukan hanya penting untuk pengelolaan keuangan yang baik tetapi juga untuk membangun kepercayaan, mencegah korupsi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang materi sektor publik. Ya,
berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dan contoh kasus yang diberikan. Terima kasih. Shalom.